Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahma, agen Ewa Gold dari Kota Tangerang. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan apabila ada yang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan sembuh, bisa beraktivitas seperti biasa ya. Oke teman-teman, pada video saya yang ketiga kali ini saya akan membahas tentang seputar mitos di tengah masyarakat ya. Mitos itu pendapat atau anggapan orang-orang di lingkungan ya tentang emas ya, tentang emas. Ada mitos apa aja sih? Gitu. Nanti saya akan bahas satu persatu ya. Kita mulai. Oh iya, jangan lupa sebelum dimulai untuk kasih like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mitos yang pertama yaitu masyarakat takut menyimpan emas karena emas dinilai terlalu berharga. Itu yang pertama ya. Ya, karena untuk sebagian orang memang emas dianggap benda berharga gitu ya, karena bendanya sulit disimpan ya. Mereka masih ada yang beranggapan seperti itu, sulit disimpan dan khawatir diketahui orang, sehingga belum mau untuk menyimpan emas atau menabung emas ya. Kemudian kenapa alasannya juga karena mereka orang-orang yang beranggapan itu adalah seolah mereka tuh tahu kalau emas itu mudah tercium baunya, katanya dari radius ratusan meter, sehingga apabila lewat depan rumah kita yang menyimpan emas itu mengetahui kalau memang kita memiliki emas ya. Itu adalah mitos di tengah masyarakat. Tapi apakah benar mitos tersebut? Faktanya kan tidak seperti itu ya. Jangankan emas, barang-barang berharga yang lainnya juga sangat rentan kok gitu ya. Misalnya motor, rentan pencurian ya, rentan perampokan gitu. Sama saja kalau dipikir ya, motor, mobil, atau mungkin barang-barang berharga lainnya, surat-surat berharga misalnya ya. Kalau dari segi keamanan sih sama aja ya, itu faktanya. Nah, kemudian mitos yang kedua yaitu produk tertentu ya, karena emas punya banyak brand ya. Produk tertentu itu kualitasnya lebih bagus daripada yang lainnya. Nah, kita mungkin sudah tahu produk apa sih yang masyarakat pada umumnya tahu ya. Nah, mereka masih beranggapan produk tersebut kualitasnya lebih bagus daripada brand-brand yang lain ya. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya nggak semua begitu kok gitu ya. Artinya semua emas logam mulia 24 karat itu sama kualitasnya ya. Artinya semuanya sudah teruji kadarnya 24 karat ya, dan masing-masing brand juga sudah punya bukti uji hasil tes labnya ya. Dalam hal ini saya berbicara dengan teman-teman tentang brand EOA ya. Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu ya. EOA Gold ya, dari keluaran dari PT Emas Optimasi Abadi. PT Emas EOA Gold juga merupakan emas 24 karat ya, karena sudah teruji, kita punya sertifikatnya, dan kita juga pernah mencoba tes di kantor-kantor pegadaian. Dan kabar baiknya satu lagi, kemarin pada saat ulang tahun yang pertama EOA Gold sudah memiliki sertifikat
ISO 9005. Wah, pencapaian yang luar biasa untuk sebuah perusahaan yang baru berusia 1 tahun. Ya, artinya apa? Kita menjaga, ya, kita menjaga kualitas, kita menjaga sistem manajemennya juga dengan baik. Ya, itu fakta yang ada di lapangan, ya. Kemudian fakta apa lagi yang bisa saya sampaikan di sini? Tadi sudah report analisisnya, ya, hasil uji tes labnya tentang EOA, dan saya rasa mungkin brand-brand yang lain pun, ya, yang bukan brand kenamaan itu juga sama, sudah memiliki report analisis masing-masing, ya. Nah, terus bedanya apa kalau brand yang orang-orang kenal dengan brand pemerintah itu dengan produk EOA yang saya punya, gitu ya? Sama-sama kualitasnya sama 24 karat. Hanya saja di EOA ini punya nilai keberkahan tersendiri, ya, punya nilai keberkahan tersendiri. Artinya dari penjualan, dari pembelian yang teman-teman lakukan, kami dari perusahaan yang memberikan sebagian, ya, sebagian persen untuk diwakafkan, ya, diwakafkan dalam apa gitu, dalam bidang apa, banyak sekali, ya. Bisa dalam ada wakaf peradaban di One Quran Institute, ada wakaf produktif di tambak udang, di agrobisnis, dan masih banyak lagi wakaf-wakaf yang disalurkan oleh PT EOA. Nah, itu faktanya, ya. Kemudian ada juga fakta untuk pembangunan menara MUI, ya, wakafnya untuk menara MUI. Dan selanjutnya kalimat ini yang saya sampaikan, semua kualitas emas itu sama, ya, artinya semuanya berstandar SNI. Yang membedakan adalah program pemberdayaan dan kebermanfaatan umatnya. Bagaimana, apakah produk tersebut bisa bermanfaat untuk umat atau hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri saja, ya. Kalau insya Allah untuk produk EOA bermanfaat juga buat umat, gitu, ya. Kemudian mitos apa lagi sih yang santer terdengar di masyarakat? Itu yang ketiga, karena produk yang tadi saya sebutkan yang dari BUMN itu menjadi harga acuan nasional, ya, itu adalah mitos, ya. Kadang di masyarakat seperti ini, ada konsumen yang berniat mau membeli brand EOA, gitu ya, tapi awalnya pasti beliau atau mereka mengecek juga dengan harga emas dari BUMN tersebut, ya. Kenapa sih mereka kok melakukan perbandingan harga seperti itu, gitu ya? Karena brand tersebut, ya, brand BUMN tersebut masih teringat, ya, masih teringat kuat dalam ingatan mereka. Oh, kalau Mas Logam Mulia itu merek yang BUMN itu, gitu ya. Nah, itu masih teringat, gitu ya. Faktanya, penetapan harga emas EOA Gold itu sebenarnya diambil dengan cara mempertimbangkan seluruh aspek, ya, semua aspek. Makanya kenapa kita rilis harga itu tidak di pagi hari, agak-agak siang, ya, sekitar jam 9 sampai jam 10, ya. Untuk apa? Untuk kebaikan tim syiar yang mengacu pada harga emas dunia dan pemain lokal. Begitu, ya, dari harga EOA dan kalau dibandingkan dengan harga lain, ya. Oke, ada lagi yaitu fakta keempat. Nah, katanya emas itu, kalau punya emas hanya bisa dijual atau dibeli di toko emas.
orang-orang taunya seperti itu kan ya. Kalau mau beli emas, kalau mau jual emas ya ke toko emas gitu. Kenapa? Karena mereka, para masyarakat ini masih takut. Misalnya satu, kalau takut belanja online, khawatir ada ketidakpercayaan atau ada penipuan dan lain sebagainya ya itu. Kemudian yang kedua juga mereka belum tahu gitu ya, kenapa sih beli emas itu nggak cuma di toko loh gitu. Karena mereka tahu toko emas adalah tempat yang sangat dipercaya dan menjadikan si toko emas itu sebagai penjual yang kredibel ya, sebagai yang dapat dipercaya gitu ya. Kemudian apalagi sebagian juga ada yang belum tahu kalau beli emas itu bisa loh secara online ya, karena mungkin sebagian memang taunya atau maunya belanja langsung ke toko emas gitu ya. Nah yang terakhir, mereka juga tidak tahu dan taunya kalau mau menjual selalu ke toko emas. Itu fakta, itu mitos yang ada di tengah masyarakat. Faktanya bagaimana? Menjual dan membeli emas EOA Gold tidak perlu ke toko emas ya. Sekarang kita sudah tersebar jaringannya ke hampir 80 cabang kota-kota besar di Indonesia. Ada 4.000 reseller atau member dan 3.000-an agen of gold yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi tidak usah khawatir, EOA Gold memudahkan kalian semua, memudahkan teman-teman semua untuk bisa memiliki emas ya. Kemudian mitos yang kelima, emas itu menguntungkan bagi konsumen. Karena ya memang emas itu menguntungkan bagi konsumen ya. Mindset yang terpikir dari konsumen itu menguntungkan, karena selama konsumen itu tahu gitu ya, karena selama ini tuh konsumen hanya tahu jual emas itu di tahun yang akan datang gitu, karena dia pikir pasti akan untung, oh nyimpan sekarang jualnya nanti pasti akan untung gitu. Padahal emas itu bukan tujuan akhir dari konsumen ya, melainkan wasilah impian konsumen. Kita hadirkan solusi meraih impian konsumen dengan perhitungan emas dan tawarkan paket emas, bukan sekedar menjual EOA Gold gitu ya. Konsumen fokus pada manfaat menabung emas secara rutin. Adapun keuntungan dari selisih kenaikan harga emas itu menjadikan bonus saja bagi kita ya. Sedangkan agent of gold akan mendapat keuntungan sekaligus manfaat menabung emas yang berfokus pada membangun peradaban. Jadi gini, kalau di EOA itu kita ada bisnisnya ya, jadi bukan hanya menjualkan emasnya saja, tapi kita juga yang punya emasnya bisa untuk membisniskannya, jadi membuat emas ini jadi bisnis kita loh gitu ya. Kenapa sih? Karena ya itu tadi, keuntungannya tidak hanya untuk konsumen tapi juga untuk si penjual begitu ya. Kemudian mitos berikutnya yaitu bentuk tertentu lebih bagus dari yang lain. Mungkin sebagian masyarakat maunya ada bentuk yang persegi ya, ada bentuk persegi katanya lebih bagus. Sebenarnya sih sama aja ya, mau bentuk persegi mau bentuk bulat, itu hanya soal estetika aja ya, soal estetika. Tapi kebanyakan sih seperti itu, berkeyakinan bentuknya lebih bagus daripada emas koin gitu ya. Oke, sambil saya melihat tabel yang saya punya gitu ya. Apalagi fakta mitosnya, emas itu menjaga harta ya, emas menjaga harta katanya, itu mitosnya. Kenapa? Benarkah seperti itu emas bisa menjaga fakta?
Padahal sebenarnya bukan menjaga harta, tapi meningkatkan harta kita justru, ya, bukan menjaga, bukan saja sekedar menjaga, meningkatkan harta kita, ya. Yang tadinya nilainya bernilai 5 juta, bisa jadi 5 tahun ke depan nilainya sudah bukan 5 juta lagi, bisa 6 juta atau bahkan 7 juta, ya. Itu dia mitosnya. Mitos ke-8 yaitu hanya orang yang tertentu yang bisa berbisnis emas, ya, karena bisnis emas ini orang lain pasti tahu butuh modal yang besar, butuh biaya yang banyak. Itu yang diyakini oleh masyarakat, ya, harus selalu pengusaha besar, modalnya cukup besar gitu, ya. Nah, faktanya bagaimana? Faktanya sih siapa aja bisa kok bisnis emas, ya, nggak mesti pengusaha, nggak mesti yang banyak uang untuk bisa bisnis emas, siapa saja bisa, ya. Sudah dibuktikan oleh para agent yang ada di EOA Gold, ya, seluruh cabang, seluruh agent yang ada di Nusantara ini sudah membuktikannya, ya. Yang berprofesi sebagai mahasiswa juga bisa menjadi agen, artinya bisa menjalankan bisnis emas ini. Yang berprofesi sebagai guru seperti saya, kemudian berprofesi sebagai pedagang, berprofesi sebagai karyawan juga bisa, siapa saja bisa melaksanakan bisnis ini, ya. Mitos yang 9 atau yang berikutnya yaitu mereka takut emas ini tidak bisa dijual lagi, khawatir perusahaannya bangkrut, menganggap bahwa yang bisa menerima produk yang dijual adalah perusahaan yang menjual itu saja. Artinya gini, mereka selalu beranggapan atau mereka masih beranggapan bahwa oh nanti kalau beli EOA jualnya lagi harus ke EOA gitu ya, EOA Gold. Terus nanti bagaimana kalau misalnya perusahaannya tiba-tiba bangkrut, gak bisa diterima dong emas kita gitu. Itu anggapan yang salah, ya. Faktanya adalah jangan khawatir teman-teman, ya. Emas EOA sudah bisa diterima di mana saja, di toko emas, di pegadaian, bahkan di luar negeri pun kita sudah membuktikannya gitu, ya. Jadi kalau misalnya Nauzubillah mendalik perusahaan EOA Gold ini bangkrut atau tutup, teman-teman tidak usah khawatir dengan emas-emas yang sudah teman-teman miliki. Teman-teman bisa menjualnya di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, pegadaian, toko emas, ya, atau mungkin penampung-penampung emas pasti menerimanya karena mereka tahu, dan karena emas yang kita jual ini sudah teruji loh gitu, sudah memang benar-benar emas 24 karat begitu, ya. Next, mitos yang selanjutnya yaitu lebih aman beli emas ke perusahaan BUMN dibandingkan swasta. Apa iya? Mereka lebih rela mengantri panjang untuk membeli emas BUMN dibandingkan swasta. Kenapa? Katanya bisa merasa lebih aman, sertifikatnya bisa dianggap lebih meyakinkan, terus ada toko fisiknya karena milik negara, itu ya anggapan-anggapannya mereka. Faktanya yang dipercaya konsumen itu adalah bukan yang tadi disebutkan di atas. Yang pertama, orang-orang bisa percaya itu satu karena personal dari penjualnya, si penjual itu. Kalau kalau konsumen itu sudah percaya kepada personal penjualnya, insya Allah konsumen pasti akan beli kok gitu, ya. Nggak mesti si konsumen itu punya toko gitu, ya. Atau yang alasan berikutnya yaitu sebenarnya konsumen itu tertarik karena ada hubungan, ya, ada hubungan engagement antara penjual dan pemilik emas itu, yaitu tadi karena percaya, karena memang sudah tahu background dari si penjualnya itu. Nah, maka transaksi jual beli emas itu bisa terjadi, ya. Nggak perlu punya toko, nggak perlu harus antri juga gitu untuk membeli emasnya.
ya, kita sangat memudahkan teman-teman untuk bisa memiliki emas, khususnya dari EOA Go ya. Oke, itu saja sharing saya hari ini seputar mitos yang ada di masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai di sini, kita ketemu lagi dalam video saya selanjutnya. Thank you and